Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Digital Business dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa RP, MPDE. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait perdagangan elektronik. Apa itu perdagangan elektronik? Perdagangan elektronik ialah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Dalam menyusun perencanaan bisnis, analisa pasar adalah salah satu komponen terpenting dalam menjamin kesuksesan suatu usaha. Analisis pasar membantu untuk melakukan optimasi produk, memutuskan strategi pemasaran yang tepat, hingga melayani pelanggan dengan lebih baik. Berikut ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisa pasar yang efektif. Yaitu yang pertama, gambaran industri. Gambaran industri dapat meyakinkan investor bahwa suatu usaha paham dengan situasi pasar dan siap berkompetisi dengan perusahaan lain dan dapat menganalisa bidang apa saja yang perlu diperbaiki agar perusahaan tetap meraih keuntungan. Yang kedua, target pasar. Umumnya target pasar akan dikelompokkan menjadi ukuran pasar, demografi, lokasi psikografis, perilaku, dan tren. Yang ketiga, kebutuhan pasar. Dengan analisis pasar, pengusaha dapat menyimpulkan apa yang dibutuhkan oleh target pasar dengan rinci, yaitu berupa permintaan produk atau pelayanan. Contohnya, konsistensi rasa. Lalu yang keempat, persaingan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu persaingan langsung, persaingan tidak langsung, dan bagaimana usaha tersebut berbeda, serta menghadapi hambatan. Lalu yang kelima, ada perkiraan harga. Pengusaha harus memperhatikan harga kompetitor serta kualitas produk. Harga yang ditetapkan juga harus sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan. Berikut ini ada beberapa keuntungan analisa pasar. Yang pertama, target konsumen tercapai. Pengusaha telah mengetahui siapa yang akan menjadi target pembeli, seberapa sering mereka akan membeli, serta harapan mereka atas produk perusahaan. Lalu yang kedua, peluang dimanfaatkan dengan maksimal. Pengusaha dapat mengetahui pula perusahaan mana yang telah lama bertahan di target pasar, serta hal apa yang dapat diinovasi untuk pelanggan produk tertentu. Kemudian yang ketiga, mengurangi risiko. Dengan melakukan analisa pasar, pengusaha dapat menghindari kerugian. Yang keempat, menjadi usaha berjangka panjang. Pengusaha dapat mengetahui prediksi pasar dalam periode waktu tertentu dan membantunya bertahan lebih lama di persaingan yang ketat. Dan yang kelima, menjadi tren bisnis. Dengan melakukan analisa pasar, membuat sebuah bisnis lebih inovatif dan menjadi trendsetter bagi usaha di bidang yang ditekuni. Berikut ini ada beberapa sosial media yang bisa dilakukan sebagai lokasi perdagangan online seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram, Google+, blog, marketplace, email marketing, dan YouTube. Serta masih banyak sosial media yang bisa kita gunakan sebagai lokasi untuk berdagang online. Selanjutnya ada 7 bisnis model perdagangan secara elektronik, yaitu yang pertama, business to business atau B2B. Website e-commerce B2B biasanya digunakan antara pihak produsen dengan distributor, grosir, dan retailer. Contoh portal B2B yaitu ralali.com yang menjembatani transaksi produk industri antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil. Dan busy.co.id yang melayani transaksi B2B untuk produk peralatan kantor. Lalu yang kedua ada business to consumer
Atau B2C, situs e-commerce B2C melayani kegiatan jual beli online antara pihak perusahaan atau produsen dengan pengguna akhir, baik itu konsumen perorangan ataupun grup. Contoh portal B2C yakni bineka.com yang fokus menjual aneka produk elektronik, dan juga lazada.co.id yang menjual berbagai produk fashion, olahraga, hingga elektronik. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Website e-commerce customer to customer atau C2C adalah situs yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi online dengan konsumen lain. Situs e-commerce C2C berperan sebagai pihak ketiga yang mempertemukan antar konsumen. Contoh platform C2C di Indonesia yaitu Tokopedia.com dan Bukalapak.com yang menyediakan layanan untuk individu menjual beragam produk baru maupun bekas ke konsumen yang lain. Lalu yang keempat ada consumer to business atau C2B. Website e-commerce customer to business atau C2B adalah kebalikan dari C2C. Situs e-commerce C2B menyediakan layanan bagi pihak individu atau konsumennya dalam menawarkan produk atau jasa ke perusahaan tertentu yang membutuhkannya. Contoh platform C2B yakni iStockPhoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Lalu yang kelima ada business to administration atau B2A. Website e-commerce B2A melayani kegiatan transaksi secara online antara pihak perusahaan dengan administrasi publik atau lembaga dan masyarakat. Sistem e-commerce B2A umumnya merupakan layanan pemerintah. Contohnya BPJS Ketenagakerjaan.go.id yang menyediakan layanan online bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh informasi dan melakukan klaim saldo. Lalu yang keenam ada consumer to administration atau C2A. Website e-commerce C2A mirip dengan B2A. Namun, model bisnis website C2A digunakan untuk layanan transaksi antara pihak konsumen atau individu dengan administrasi publik. Contohnya BPJS Kesehatan.go.id yang menyediakan layanan bagi masyarakat untuk mengecek tagihan dan transaksi BPJS Kesehatan secara online. Dan yang terakhir ada online to offline atau O2O. Website O2O mengusung konsep bisnis untuk menarik konsumen online agar mau datang atau berbelanja ke toko offline atau fisik. Model bisnis website e-commerce O2O memungkinkan seseorang membeli barang secara online dan mengambilnya di toko fisik. Contohnya mataharimall.com yang memungkinkan konsumen online untuk mengambil atau bahkan mengembalikan barang di seluruh toko Matahari di Indonesia. Selanjutnya ada metode operasi dalam bisnis e-commerce yang terbagi menjadi 4 yaitu shipping, yang kedua dropshipping, yang ketiga wholesale, dan yang keempat direct to consumer atau D2C. Pada shipping, pengusaha memproduksi barang sendiri atau membeli dari bisnis lain, kemudian menjualnya melalui situs marketplace. Yang kedua dropshipping, pengusaha perlu memasarkan dan menjual produk secara mandiri. Selain itu, para seller juga akan lebih bertanggung jawab dalam mengemas dan mengirimkan pesanan yang dilakukan oleh dropshipper. Lalu yang ketiga ada wholesale. Metode penjualan ini dilakukan secara grosir atau kulakan, artinya produk hanya akan ditawarkan dalam jumlah yang banyak, namun dengan harga satuan yang lebih rendah. Dan yang terakhir, D2C adalah metode di mana perusahaan memproduksi dan mendistribusikan dagangannya sendiri. Di ranah e-commerce, metode ini dilakukan dengan website toko online. Lalu selanjutnya ada perusahaan online startup. Startup adalah merujuk pada perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Perusahaan online startup lebih cenderung bergerak di bidang teknologi dan web. Menurut Rama Mamuaya, CEO dailysocial.net,
Startup di Indonesia digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu startup pencipta game, startup aplikasi edukasi, dan yang terakhir startup perdagangan seperti e-commerce dan portal informasi. Menurutnya, startup game dan aplikasi edukasi mempunyai pasar yang potensial dan terbuka di Indonesia. Hal ini dikarenakan proses pembuatan game dan aplikasi edukasi relatif mudah. Dengan berkembangnya media sosial dan smartphone, pasar untuk mobile game dan social game semakin besar. Sementara itu, untuk aplikasi atau website yang bergerak di bidang e-commerce dan informasi, Rama Mamuaya menilai tantangan e-commerce di Indonesia masih cukup besar dikarenakan masih minimnya penggunaan kartu kredit. Sedangkan startup yang berada di bidang informasi atau berita berbagai tema, perkembangannya justru jauh lebih pesat lagi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya terkait perdagangan elektronik. Apabila ada kekurangan penyampaian dalam materi maupun bahasa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.